Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu ilmu yang dipelajari di teori sastra, yaitu teori kebutuhan Maslow. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Teori hierarki kebutuhan Maslow melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Tahap kebutuhan itu seperti yang ada di gambar, yaitu ada fisiologis, keamanan dan kasih sayang, sosial dan afiliasi, serta harga diri dan aktualisasi diri atau perwujudan diri. Baik, langsung ke tahap kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama yang paling rendah yang harus dipenuhi dan dipuaskan oleh seseorang sebelum dirinya mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan ini terdiri atas makan, minum, tidur, dan lain-lain. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, barulah muncul keinginan berikutnya, yaitu keamanan. Contohnya, secara umum, karyawan terlebih dahulu menginginkan pekerjaan yang memberikan gaji yang memadai untuk memuaskan kebutuhannya sebelum dirinya menginginkan kebutuhan akan keamanan untuk mencapai prestasi kerja. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan tingkat kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan tingkat pertama dipenuhi dan dipuaskan. Kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan keamanan adalah kestabilan, ketergantungan, perlindungan dari rasa takut dan ancaman, serta termasuk juga kebutuhan dalam mengikuti peraturan secara struktural, peraturan dan tata tertib, undang-undang dan batasan-batasan tertentu, dan lain sebagainya. Contohnya, setiap orang ingin memperoleh gaji yang memuaskan dalam bekerja, maka ia juga membutuhkan pekerjaan yang dapat memberi keamanan dan keselamatan diri serta bebas dari ancaman, agar dirinya dapat bekerja lebih berprestasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan ini berhubungan dengan orang lain. Pada saat ini, individu akan merasa sangat kesepian dan terisolasi dari pergaulan. Individu akan membutuhkan teman dan perhatian dari seseorang. Contohnya, setiap orang lain menginginkan pekerjaan yang aman dan selamat. Dirinya juga ingin berinteraksi dengan orang lain dan mau dirinya untuk dikasihi dan diterima oleh orang lain agar tidak merasa kesepian. Nah, ketiga kebutuhan tadi merupakan kebutuhan tingkat terendah. Dua kebutuhan berikutnya ialah kebutuhan peringkat tinggi, yaitu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kebutuhan terhadap kekuasaan, prestasi, pemenuhan diri, kekuatan, dan kemampuan untuk memberi keyakinan dan kehidupan serta kebebasan. Kedua, kebutuhan terhadap nama baik, status, keberhasilan, pengakuan, perhatian, dan penghargaan. Pemuasan kebutuhan terhadap harga diri akan membawa kepada keyakinan diri, kekuatan, kemampuan, dan pemenuhan diri. Selanjutnya, kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri atau perwujudan diri yang merupakan kebutuhan tingkat kelima yang paling penting bagi orang yang juga ingin dipenuhi dan dipuaskannya. Pada peringkat ini, setiap individu dalam memenuhi kebutuhan ini sangat berbeda dari satu yang sama yang lainnya. Masing-masing ingin mewujudkan diri sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan yang unik. Kebutuhan ini ada hanya setelah 4 kebutuhan sebelumnya dicapai secara memuaskan. Pada dasarnya, kebutuhan ini bertujuan untuk membuat seluruh potensi yang ada dalam diri seseorang sebagai sesuatu wujud nyata, yaitu dalam bentuk usaha aktualisasi diri. Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai teori kebutuhan Maslow. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.